Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini coba analisa satu emiten yang satu minggu terakhir ini mulai bergerak naik, mulai bergerak tren, dan pengendalinya kembali masuk akumulasi setelah sebelumnya sempat keluar. Bagaimana potensi sampai ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya kembali akan coba update pergerakan dari saham Raja. Jika kita lihat satu minggu ini secara pergerakan sudah mulai membaik. Jadi saat ini Raja sudah berhasil break garis EMA 50 150 sehingga secara pergerakan sudah mulai uptrend kembali. Hari Jumat masih naik hampir 3% ke 2570 dan sempat mendekati resisten di sekitar 2650. Bisa kita lihat garis EMA 50 saat ini sekitar 2460 dan garis EMA 150 di harga 2400 ini sudah berubah menjadi support. Sedangkan support terdekat ada di 2500. Dan sebelumnya memang Raja mulai melemah setelah gagal break 2800, sempat berada di bawah garis EMA 50 150 tapi masih bisa bertahan di 2300 dan rebound. Kemarin pada saat kita bahas pengendalinya yaitu suami dari Ibu Puan melepas saham Raja sebesar 500 juta saham, tapi tanggal 9 kembali masuk melakukan akumulasi dengan jumlah yang sama di 500 juta saham. Dia sempat keluar dan saat ini kembali masuk. Saat ini bisa kita lihat Raja kembali bergerak atau lanjut naik. Tapi jika kita perhatikan broker summary, kenaikan 2% lebih ini terpantau ini tidak ada distribusi yang dilakukan asing. Di broker summary juga ini terpantau tidak ada akumulasi. Jadi asing masih distribusi, masih keluar. Kenaikan 2% lebih ini terpantau masih ada distribusi. Jadi untuk Raja saat ini secara candle memang kenaikan 2% lebih ini tidak begitu oke karena ada shadow ke atas. Jadi apabila hari Senin kembali mencoba break 2650 masih gagal, saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah ke support terdekat di 2500 sampai garis EMA 50. Jadi untuk teman-teman ingin coba pantau dari entry mungkin masih bisa coba dipantau, tapi lebih oke untuk saat ini adalah tunggu di sekitar support terdekat di 2500 sampai maksimal di sekitar garis EMA 50 di 2450 untuk target entry-nya. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah punya masih bisa di hold selama Raja tidak turun kembali di bawah 2400 untuk tren jangka menengah. Dan untuk tren jangka menengah saya lihat Raja masih berpotensi untuk menuju 2700 sampai 2800. Jadi Raja masih menarik untuk coba dipantau walaupun pada kenaikan hari Jumat ini masih ada distribusi. Oke, sekarang kita coba lihat Ratu. Ratu bisa kita perhatikan setelah berhasil rebound dari garis EMA 50 dan beberapa hari terakhir ini atau satu minggu ini juga terpantau masih kesulitan untuk naik di atas 7200. Beberapa kali mencoba naik di atas 7200, Ratu masih gagal. Pada kenaikan hari Jumat 1% lebih ke 7100, candle-nya juga tidak begitu oke. Masih candle merah, masih ada shadow ke atas mencoba naik di atas 7200 dan ini masih gagal. Tapi untuk tren ini masih oke, masih sangat layak untuk di hold apabila teman-teman sudah punya. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk saham Ratu, bisa kita lihat sebelumnya asing terus masuk, hari Jumat melakukan sedikit distribusi, di broker summary juga terpantau ini ada sedikit distribusi pada kenaikan 1%. Jadi untuk Ratu juga apabila teman-teman sudah punya masih layak untuk di hold. Yang ingin coba pantau di entry ini juga masih bisa coba dipantau, masih bisa buy on breakout apabila berhasil break 7200. Karena apabila berhasil break ada potensi untuk lanjut naik menuju target berikutnya di 7800 sampai 8000. Jika terpantau minggu depan mencoba break 7200 masih gagal dan melemah, saya juga masih bisa coba pantau untuk coba tunggu di support di 6800 untuk support terdekatnya. Dan di bawahnya juga sebenarnya masih ada support kuat di garis EMA 50 di harga 6550. Karena support EMA 50 bisa kita lihat sudah beberapa kali dites, ini selalu kuat dan bisa rebound kembali. Jadi selama kuat di atas garis EMA 50, Ratu untuk tren jangka menengah saya trennya masih bergerak tren. Saya masih menarik untuk coba dipantau. Sekarang saya akan coba analisa saham PTBA. PTBA bisa kita lihat saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi sebelumnya bergerak uptrend, terkena dividend trap, langsung turun bawah garis EMA. Mencoba bertahan di 2400 ini masih bisa bertahan. Saat ini mencoba untuk melewati resisten di sekitar 2480 sampai 2500. Sebelumnya bisa kita lihat mencoba untuk bertahan dari rebound dari 2400 berhasil rebound, mencoba naik di atas 2480 sampai 2500 gagal naik, kembali melemah ke 2400. Jadi ini menarik apabila berhasil break 2500, ada potensi untuk mulai membentuk high low, ada potensi untuk membentuk double bottom di sini, sehingga potensi untuk mulai berbalik arah, mulai reversal trend apabila memang berhasil melewati 2500.
Dan jika kita perhatikan di sini, pada kenaikan hari Jumat, asing ternyata masih keluar. Dan dalam satu minggu ini, secara keseluruhan asing masih distribusi. Di broker summary pun terpantau kenaikan 2% lebih ini tidak ada akumulasi. Jadi untuk PTBA, cara tren masih belum oke, tapi menurut saya menarik untuk coba dimasukkan ke watchlist apabila memang PTBA berhasil break 2500. Jadi lebih oke adalah buy on breakout daripada kita coba buy on support di sekitar 2400. Karena apabila mencoba break 2500 gagal, malah ada potensi untuk kembali turun menembus support di 2400 dan melanjutkan low. Jadi lebih oke tunggu di 2500, apabila berhasil break ada potensi untuk melanjutkan high low-nya. Dengan target terdekat di 2550 sampai 2600, sampai target lebih jauh di garis EMA 50 di 2660 sampai 2700. Untuk target kenaikan berikutnya apabila berhasil melewati 2600. Jadi sekarang saya coba update di SNG. Di SNG sebelumnya masuk watchlist kami berani teman-teman member, secara teknikal saat ini sebenarnya sudah mulai uptrend. Jadi pada kenaikan hari Jumat 1% lebih ini sudah mengkonfirmasi di SNG berhasil break garis EMA 150 di 835. Dan ini masih candle hijau, masih bisa bertahan di atas 850. Ini menarik, ada potensi 850 juga akan terkonfirmasi break dengan target kenaikan untuk resisten terdekat di 880 sampai 900. Jadi sebelumnya memang sempat mencoba naik di atas 900 gagal, candle tidak meyakinkan, tapi hari Jumat ini masih candle hijau sehingga masih oke. Dan jika kita perhatikan di broker summary itu di SNG, bisa kita lihat asing masih masuk, tapi saat keseluruhan satu minggu ini asing masih keluar. Di broker summary ini terpantau ini masih ada sedikit akumulasi. Sehingga di SNG saya lihat masih on track untuk kembali naik mengetes 880 sampai harga 900 untuk target swing atau target take profit jangka pendek. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru coba pantau, masih bisa coba tunggu di sekitar 850. Apabila minggu depan di SNG masih kuat di atas 850, bisa coba entry untuk swing dengan target terdekat di 880 sampai 900. Dan jika terpantau ternyata mencoba bertahan di 850 gagal dan melemah, saya juga masih bisa coba tunggu di garis EMA 150 untuk entry di sekitar support yang lebih kuatnya. Tapi secara pergerakan di SNG saat ini sudah mulai membaik, sudah mulai uptrend. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.